Да так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Di sini ada wawancara Khodam ya dari klien nomor 6602. Mbak kita ulangi, ada wawancara Khodam dari klien nomor 6602. Ini terawangan dilakukan pada tanggal 20 September ya 2022 jam 19 malam. Di sini untuk hasil terawangan sebelumnya ya, bahwa emas ini ya, bentuknya vesselnya adalah emas ya, dihuni sosok Buto ya, dengan dua utama yaitu proteksi dan kejayaan karir. Nah, ketika Mbah Wira cek pertama kali, Mbah Wira tidak mendapati Khodam tersebut ya. Jadi sosok yang Mbah Wira temui adalah sosok wanita dengan dua utama yaitu dalam hal pengasihan. Nah, ini ya, kok berbeda gimana gitu ya, kok berbeda gimana. Itulah kenapa kalau kita melakukan wawancara Khodam itu setidak-tidaknya harus dilengkapi dengan hasil terawangan. Kenapa? Banyak gunanya. Yang pertama yaitu untuk mengecek ya, apakah Khodam yang dimaksud sedang ada di dalam vessel atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk mengecek kalau memang tidak di dalam vessel, apakah Khodam tersebut sedang keluar melaksanakan tugas atau dia kondisinya mati. Kalau mati, tentu harus ditindaklanjuti. Kenapa? Karena matinya ini pasti dengan sebab. Ya, pasti dengan sebab. Yang paling sering adalah melindungi tuannya dari serangan yang sifatnya gaib, atau yang kedua yaitu mati dalam melaksanakan tugas. Apabila mati dalam melaksanakan tugas, it's okay ya, nggak masalah. Artinya tugas itu terlalu berat, dia bertemu dengan pesaing yang sangat kuat sehingga kemudian dia mati, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu apabila klien diserang oleh serangan gaib ya, kemudian Khodam melindungi sampai mati. Nah, itu yang berpotensi menjadi masalah. Itulah kenapa wawancara itu yang ditelusuri banyak. Oleh karenanya tidak bisa instan, tidak bisa seperti kita membalik telapak tangan, tidak bisa seperti kita tanya alamat, alamat rumahmu mana, di sana, selesai. Enggak seperti itu ya. Wawancara Khodam itu sama seperti kita tanya identitas biorka. Biorka itu identitasnya siapa. Nah, itu loading dulu yang ditanya gitu loh, ngumpulin data dulu kayak gitu ya. Jadi itulah kesan pertama yang Mbah Wira dapatkan ketika melakukan wawancara. Mbah Wira terawang dulu, ternyata memang Khodam utamanya tidak sedang berada di vessel, dan yang ada di sini adalah Khodam kedua atau Khodam yang bukan Khodam utama atau Khodam sekundernya. Nah, kemudian Mbah Wira hadirkan Khodam sekunder yang Khodam wanita ini untuk Mbah Wira tanya gitu kan. Khodam utamanya kemana gitu, yang sosoknya buto hijau, dikatakan keluar. Coba Mbah Wira telusuri, Mbah Wira tracking energinya, ternyata benar si Khodam masih ada. Kemudian Mbah Wira panggil Khodam utama itu untuk datang ya, beliau berkenan. Dan Mbah Wira tanya, lu ngapain gitu kan, kok jauh banget ya, mainmu kok jauh banget, lu ngapain gitu. Dia berkata seperti ini, silakan ya, nanti benar apa salah Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira ya. Silakan benar apa salah Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira ya, karena Mbah Wira sama-sama nggak tahu nih benar apa salah. Cuman ketika Khodam Mbah Wira hadirkan, dia menjawab seperti ini, lu kemana kok jauh banget mainnya. Dia bilang dia sedang menjalankan tugas. Emang tuanmu ngasih tugas apa? Dia bilang tuanku tidak memberikan tugas secara spesifik, melainkan dia bilang seperti ini, aku percaya pada kekuatanmu, aku percaya engkau sebagai teman baikku, maka dari itu laksanakan tugasmu, laksanakan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku mempertahankan karir. Ya, jelas ya. Jadi afirmasinya satu, yaitu laksanakan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan keahlianmu, sesuai dengan keterampilanmu dalam rangka mempertahankan karir. Jelas ya afirmasinya ya. Ini ibarat seorang komandan bilang, pertahankan NKRI gitu kan, NKRI harga mati, laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Cuman kayak gitu aja perintahnya itu. Maka kemudian Khodam sebagai entitas yang bisa berpikir, Khodam sebagai entitas yang punya kecerdasan, dia bergerak. Nah, di sini klien nomor 6602 ini posisinya adalah terkena efek magic ya, terkena efek samping dari magic. Tidak ada rekan kerja yang nembak Anda secara langsung, tapi terkena peluru nyasar karena dia cuman ingin agar dia naik jabatan, dia naik pangkat, kemudian pegangannya dia itu semacam mencari-cari celah siapa nih orang yang bisa digeser. Semua kena, ya rata. Nah, Anda salah satunya. Ketika Khodam dari orang yang mengafirmasi ingin naik jabatan tadi bersinggungan dengan Khodam pelindung Anda, ya kan, bersih tegang gitu ya, perang dingin, maka Khodam Anda kemudian bertindak, menelusuri. Ya, sebenarnya apa sih perintah dari tuannya? Kok dia sempat bersih tegang denganku? Ditelusuri, ternyata afirmasinya bukan untuk menggulingkan pemerintahan Anda, tapi dia hanya sekedar ingin naik jabatan dan dia mencari kesempatan untuk itu. Nah, kemudian Khodam itu menelusuri lagi dan menunggu, semacam mengintai berbahaya enggak kira-kira untuk diri Anda. Dan ternyata diperoleh hasil tidak ditembak secara langsung. Jadi bisa dikatakan cukup waspada, ibarat punya pagar, cukup di mode proteksi, pagernya digembok ya, tidak mode attack gitu loh, tidak mode menyerang. Barat nuklir, cukup nuklir itu dipajang, tidak perlu tidak perlu dipersenjatai atau weaponize gitu ya, tidak perlu diaktifkan gitu. Semacam perang dingin supaya orang tahu bahwa Anda juga punya pertahanan yang tidak bisa dianggap remeh itu ya. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Karena tugas dia dalam rangka menjaga kejayaan karir Anda. Nah, jadi ketika ada yang berusaha mengusik, mencari celah untuk menggulingkan, maka dia bertahan. Jadi defense-nya langsung aktif. Nah, lalu Khodam kemudian melanjutkan, "Lah kamu kok jauh banget?" Ya memang dia orang jauh. Pegangannya juga beberapa praktisi, nggak cuma satu. Jadi dia semacam orang yang pesan ke praktisi kuno, kemudian pesan ke praktisi yang lain, pesan ke praktisi yang lain, sehingga kayak semacam peluru itu menjadi peluru liar, bola itu bola liar, karena dia tidak mengontrolnya dengan baik. Dia hanya ke satu orang, pesan ke satu orang lain, pesan ke orang lain lagi, pesan ke orang lain lagi, pesan gitu loh, sehingga ketika pesan dikerjakan, pesan lagi dikerjakan, akhirnya banyak yang dikerahkan dan itu menyasar siapa saja yang bisa dijadikan kesempatan ya, batu pijakan untuk dia naik jabatan kayak gitu ya. Jadi tidak secara langsung nyasar Anda, tapi ada potensi ke arah sana. Kemudian Mbak Wira tanya lagi, gimana hasilmu menelusuri, apakah sudah membuahkan hasil apa belum? Dia mengatakan on progress ya. Jadi memang belum terlihat secara nyata hasilnya bagaimana, tapi dia berpendapat bahwa selama tuanku aman, maka buatku tidak masalah dan tidak ada alasan untuk menyerang. Tapi kalau itu sudah menyenggol tuanku, entah dia melakukannya dengan menghasut pimpinan, melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak wajar dengan pimpinan, melakukan pemikat hati gitu ya, magic pemikat hati yang tidak wajar kepada pimpinan, baru ya, kalau nanti berpotensi bahaya dia baru bergerak. Itu ya, hasil wawancaranya semacam itu. Jadi apa yang bisa diklarifikasi di sini adalah apakah benar Anda memberikan perintah seperti itu. Kalau benar berarti ya, sekali lagi pendengar channel Mbah Wira akan tahu bahwa memang proses wawancara itu Khodam dihadirkan untuk ditanya langsung, bukan hanya sekedar Mbah Wira yang berhalusinasi gitu ya. Kita lanjut pertanyaan dari klien ya. Mohon ditanyakan apakah ada pesan yang mau disampaikan ke saya. Jawabannya, jangan khawatir, Khodam Anda bekerja dengan maksimal, tetap usaha nyatanya dilakukan dengan baik, tetap bekerja dengan baik, tetap baik dengan semua orang. Namun daripada pengasihan Anda lebih butuh kewibawaan ya. Daripada pengasihan Anda lebih butuh kewibawaan. Mungkin pengasihan Anda sudah cukup tapi kewibawaannya yang kurang, sehingga
pesannya adalah daripada pengasihan lebih baik di kewibawaan. Kenapa? Karena yang namanya rekan kerja itu seringkali dibayi banget juga nggak bisa, dimusuhi banget juga nggak bisa. Bisanya apa? Ya kita cukup sekedar tahu, cukup sekedar dekat tapi tidak akrab. Apapun yang dia inginkan kita bisa penuhi, kita mobilisasi, kita fasilitasi. Selama itu menguntungkan untuk kita ya kita ikuti. Jadi jangan, nah ini pesannya. Yang kedua ya, jangan menantang arus, tapi tunggangilah arus. Jangan menantang ombak, tapi tunggangilah ombak itu. Ya ini pesan khusus yang kedua. Kemudian, apakah ada yang saat ini sedang berusaha menghalangi pekerjaan? Kalau berusaha menghalangi tidak ada. Hanya memang ada orang yang sedang berusaha menaikkan karir dia. Nah, kemudian salah satu yang dicari kesempatan atau celahnya itu pada diri Anda atau pada posisi diri Anda. Jadi yang berusaha menghalangi tidak ada. Cuman memang sedang ada orang yang berusaha menaikkan karirnya. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Silahkan kalau ada tanggapan boleh, terutama pertanyaan-pertanyaan tadi boleh ya. Kemudian kalau Anda terkait jabatan ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga boleh, silahkan ya. Terus ada nggak pesan dari Mbah Wira? Nah ini bukan pesan dari Khodam ya, ini pesan dari Mbah Wira untuk klien nomor 6602 ada. Jadi gini, dalam suatu perusahaan ya maka jadilah spesialisasi ya. Apabila Anda memegang suatu hal dan hanya Anda yang bisa mengatasinya, maka posisi Anda tidak akan tergeser. Namun apabila Anda tidak bisa menjadi spesialisasi, jadi siapapun bisa menggantikan diri Anda. Nah ini yang Anda patut waspada ya. Mbak Wira pun membangun karir juga begitu ya. Mbak Wira tidak pernah mengeluh ya dulu. Mbak Wira tidak pernah mengeluh diberi pekerjaan sebanyak apapun. Ya jadi pekerjaan sebanyak apapun pasti Mbak Wira kerjakan. Kenapa? Karena Mbak Wira pada saat itu sedang belajar sambil membangun database ya. Karena namanya perusahaan, namanya data ya, itu ketika awal masuk kan nol. Nah, Mbak Wira berusaha membangun pelan-pelan sambil menjadi spesialis bagian itu. Nah, akhirnya 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu ya, Mbak Wira benar-benar menguasai di bidang itu dan tidak tergantikan. Jadi kecepatan bekerja Mbak Wira itu setara dengan 4 orang ya. Jadi normalnya gitu ya, seminggu suatu pekerjaan baru selesai, Mbak Wira bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Kenapa kok seperti itu? Karena memang Mbak Wira harus mengerjakan bisnis. Kalau Mbak Wira berlama-lama dengan pekerjaan kantor, maka bisnis nanti jadi tidak tersentuh. Dan itu Anda boleh klarifikasi, boleh tanyakan ke teman-teman Mbak Wira di pemerintahan, apa benar Mbak Wira itu ketika mengerjakan suatu memang tergolong di antara yang cepat. Nah, boleh diklarifikasi. Jadi Mbak Wira memang ingin menjadi ahli di situ supaya tak tergantikan. Kenapa kok Mbak Wira betah banget di posisi ini? Padahal posisi ini tuh banyak yang nggak suka karena pekerjaannya yang sangat banyak. Karena Mbak Wira cukup duduk di kantor, ya tidak perlu ke lapangan sehingga Mbak Wira bisa memantau bisnis, ya sambil mengerjakan pekerjaan kantor yang bisa Mbak Wira cepat selesaikan tadi. Ya dulu awal-awal lambat juga menyelesaikannya, tapi seiring dengan berjalannya waktu karena menjadi spesialis itu tadi, akhirnya makin cepat kayak gitu. Nah akhirnya benar posisi Mbak Wira tidak tergantikan. Jadi ketika pada akhirnya Mbak Wira punya peluang ya, pindah ke tempat lain, ada rotasi dan sebagainya, Mbak Wira tetap di bagian itu. Dan semakin lama Mbak Wira semakin menjadi spesialis di situ. Akhirnya kalau ada pekerjaan semakin cepat karena database-nya komplit, pengalaman tahun sebelumnya sudah ada. Kemudian kalau diminta memodifikasi atau ide-ide baru Mbak Wira juga cepat karena udah 4 tahun mengamati di situ, sehingga kalau membuat hasil analisa itu lebih cepat karena ya udah bertahun-tahun coba. Ini tahun ke-7 ya, masuk tahun ke-8 Mbak Wira di bagian itu dan ya benar-benar 8 tahun ya bener, jadi spesialis akhirnya dan posisinya benar-benar tak tergantikan. Gitu ya, itu yang ingin Mbak Wira sampaikan. Jadi kalau Anda ingin tidak tergantikan maka jadilah spesialis yang menguasai skill tertentu sehingga posisi Anda menjadi tidak tergantikan. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat.